Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Saya percaya hari ini semua yang ada di rumah masih tetap semangat. Amin. Amin. Karena saya percaya walaupun di rumah aja, tapi kita tetap mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sanakan sama-sama, katakan haleluya. Sebab dia Raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang berdiri. Mari sama-sama angkat tanganmu. Berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah berbuah, kau penyelamat hidupku, kasihmu
makmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beringin. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kami mau sama-sama datang Tuhan, mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Woo! Haleluya. Mari sama-sama dari rumahmu, angkat tanganmu dan katakan, Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaanmu. Masyurlah perbuatanmu, selamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Give a shout for Jesus! Woo! Hallelujah! Yes! Woo! Harus semuanya bersuka cita, amin. Amin. Hari ini kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau sama-sama pejamkan mata. Kita mau bilang, Tuhan Kau Allah yang baik. Yes. Kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan, apapun kondisi kehidupan kami. Ya Tuhan. Kami mau terus menyanjung nama-Mu Tuhan, sekalipun masalah datang silih berganti. Tuhan, Tuhan, biar Kau yang lihat setiap hati-hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari hari ini ambil waktu sejenak. Mari hari ini ambil waktu-Mu, temui Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau yang baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau ulang sekali lagu lagi ini lagi dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Kau yang layak terima Tuhan semua pujian-pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan sama-sama, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafas setiap kami Tuhan menyembah Kau Yesus yang hidup. Yes Lord, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, kami mau puji namamu Tuhan. Yes Lord, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memujimu. Yes Jesus, kami mau terus puji namamu Tuhan. Kami mau terus sembah-sembah namamu Yesus. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu.
Mari hampiri Tuhan. Mari bawa setiap pujian penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang baik. Kau Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Begitu baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu besar buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami menjunjung tinggi Engkau, Raja di atas segala raja. Biar setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami boleh berkenan dan manis di hadapan Tuhan. Sebab kami ingin menyenangkan hati-Mu, gak cuma di mulut Tuhan. Ya Tuhan. Kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, katakan kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji
you, Jesus. Thank you, Lord. Shalom saudara, saya berdoa agar semua kita senantiasa dalam keadaan yang baik di dalam anugerah kasih sayang daripada Tuhan. Saudara, saat ini kita akan membahas mengenai giving, memberi atau pemberian. Bicara mengenai memberi merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Baik itu memberi waktu, tenaga, perhatian, uang, dan pelayanan atau hal-hal yang lain. Namun saat ini saya mau mengajak setiap kita bersama-sama. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa saya memberi? Kenapa saudara memberi? Memberi untuk anggota keluarga, memberi untuk teman, memberi untuk Tuhan, gereja, dan lain sebagainya. Renungkan sebentar saudara. Kenapa saya memberi? Saudara, ada orang-orang yang berkata bahwa ya karena dia baik sama saya, jadi saya memberi. Atau ada juga yang berkata, ya karena saya mau taat sama Tuhan. Karena Tuhan suruh saya memberi, ya saya memberi. Atau juga mungkin ada yang berkata, ya karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi orang itu, jadi saya pun memberi yang terbaik untuk Tuhan dan orang itu. Jadi saudara, ternyata sikap hatilah yang mendorong seseorang untuk memberi. Terkait dengan tema tahun ini yaitu tahun integritas, dan terkait juga dengan tema bulan ini yaitu Giving My Best, maka judul khotbah pada hari ini adalah memberi dengan hati yang benar. Kenapa memberi dengan hati yang benar itu penting saudara? Karena ketika seseorang memberi dengan hati yang salah, maka pemberiannya pun akan bisa diterima dengan salah. Atau bahkan ditolak pemberiannya itu. Saya akan berikan 2 contoh saudara akan hal ini. Yang pertama adalah begini. Kalau seandainya saya memberi sesuatu untuk seseorang dengan hati karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dari orang itu. Dan orang itu tahu mengenai isi hati saya, maka yang terjadi adalah orang itu tidak menganggap pemberian saya sebagai pemberian, tetapi di mata dia apa yang saya berikan kepada dia itu adalah sebuah pembelian dari saya, bukan pemberian. Saudara, itulah yang membuat terkadang ada orang-orang yang beranggapan bahwa dirinya sudah banyak memberi, tetapi ternyata ujung-ujungnya tanpa mereka sadari, mereka bukan sedang memberi, tetapi mereka sedang berusaha membeli sesuatu dari orang lain. Sehingga ketika mereka tidak dapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menjadi kecewa. Mereka berkata, saya sudah memberi lo buat dia, tetapi ternyata mereka itu jahat sama saya. Mereka menjadi kecewa. Saudara, karena kenapa? Karena itulah dia. Penting sekali untuk kita memahami betapa pentingnya memiliki hati yang benar di dalam kita memberi. Dan contoh yang lain saudara, ada orang yang beranggapan bahwa begini, bahwa setiap pemberiannya kepada Tuhan, tidak peduli sikap hatinya seperti apa, maka Tuhan pasti terima persembahannya. Keliru saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata tidak demikian. Kita tahu bagaimana kisah daripada Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa persembahan Habel diterima? Karena firman Tuhan catat bahwa karena hatinya Habel benar di mata Tuhan. Saudara, saat ini mari kita sama-sama lebih jauh lagi melihat seperti apa yang dimaksudkan dengan hati yang benar itu di dalam memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk kita melihat 2 Korintus 9 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Garis bawahi kata kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, atau dengan kata lain, jangan dengan berat hati.
atau karena paksaan. Dengan kata lain begini, jangan dengan terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, masing-masing hendaklah memberi setulus hati, garis bawahi kata setulus hati. Jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Jadi saudara, memberi dengan hati yang benar itu berarti adalah memberi dengan ketulusan hati, memberi dengan hati yang rela, kerelaan hati, bukan dengan berat hati, bukan dengan terpaksa. Nah, saudara, ketika seseorang memberi dengan hati yang benar, dengan kerelaan hati, ketulusan hati, maka sesungguhnya akan terjadi adalah hati orang itu akan menjadi semakin bertambah besar, sehingga hatinya tidak mudah kecewa ketika orang yang dia beri mengecewakan dia. Saudara, di dalam kehidupan kita temukan ada banyak orang tua yang menjadi kecewa terhadap anak-anaknya. Ada juga pasangan yang kecewa terhadap pasangannya. Ada orang-orang yang kecewa juga terhadap temannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka kecewa karena mereka merasa bahwa seperti kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalaskan dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang Tuhan mau untuk kita bersama-sama hari ini renungkan. Apakah kita sudah benar di dalam memberi? Apakah hati kita benar dalam memberi? Sebab kalau hati kita benar dalam memberi, maka hati kita tidak mudah menjadi kecewa. Jadi, kalau hati kita menjadi kecewa ketika kita memberi sesuatu pada orang lain, dan orang itu ternyata membalasnya dengan sesuatu yang tidak kita harapkan, kita perlu introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita salah di dalam menetapkan hati kita ketika kita memberi. Hari ini saudara, kalau ada di antara saudara yang mungkin saudara hatinya kecewa, saudara mungkin kecewa terhadap anak saudara, yang anak-anak yang tidak memberikan seperti apa yang saudara harapkan, atau saudara kecewa terhadap pasangan, atau kepada orang lain, kepada teman dan sebagainya. Hari ini, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh kekecewaan, karena kekecewaan akan menghancurkan hidupmu. Lepaskan pengampunan bagi orang itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni anak saya. Tuhan, saya mau mengampuni pasangan saya. Tuhan, saya mau mengampuni orang yang mengecewakan saya. Katakan itu kepada Tuhan di dalam doamu saat ini. Dan juga saudara, saat ini juga mari kita mulai sama-sama belajar untuk memperbaiki hati kita di dalam memberi, supaya kita tidak lagi menjadi kecewa, miliki hati yang benar di dalam memberi. Amin saudara. Hal yang lain ketika hati kita benar di dalam ketika kita memberi, maka yang terjadi adalah kita tidak menjadi capek di dalam memberi. Pernah enggak saudara menjadi capek dalam memberi? Rasanya kayaknya capek ya. Saudara, ciri orang yang capek dalam memberi adalah dia suka bersungut-sungut saudara. Dia suka berkata begini, kenapa sih kok mesti saya terus yang mengampuni? Kenapa sih saya terus yang mesti ngalah? Kenapa sih mesti saya terus yang melayani? Kenapa sih mesti saya terus yang memberi? Kenapa enggak dia? Kenapa enggak dia? Kenapa sih saya mesti begini? Kenapa sih saya mesti begitu? Kayaknya capek. Saudara, pernah enggak saudara ngalami itu? Saya pernah saudara. Dan tentunya hari ini Tuhan mau mengajak kita bersama-sama. Mari periksa hati kita. Sebab ketika hati kita benar dalam memberi, maka saudara, ketika hati kita tulus, ketika hati kita dan kerelaan memberi, maka hal-hal persungutan seperti itu tidak lagi menjadi bagian kehidupan kita terhadap keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Tetapi justru saudara dan saya, kita akan menjadi orang-orang yang dapat memberi yang terbaik dengan hati yang enjoy, baik kepada Tuhan maupun juga kepada orang-orang yang kita kasihi. Yang ketiga saudara, ketika saudara dan saya bersama-sama memiliki hati yang benar, hati yang tulus, rela di dalam memberi, maka dikatakan kasih karunia Tuhan akan melimpah dalam kehidupan saudara. Tentunya juga dengan saya. Mari kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ke 8.
Firman Tuhan berkata begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8 ya, perhatikan. Sambungannya berkata begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Garis bawah itu saudara. Dikatakan supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Saudara, ada sebuah kisah di mana Daud saudara, dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan ketika dia memberi pertolongan untuk seseorang. Ceritanya begini saudara. Pada saat waktu itu Daud sedang berusaha mengejar pasukan Amalek yang telah menawan keluarganya, rakyatnya saudara. Pada saat waktu itu di tengah perjalanan sedang mengejar orang Amalek, Daud gak tahu pasti kemana orang Amalek itu pergi. Tetapi dia berusaha untuk mengejar, untuk membebaskan rakyatnya dan keluarganya. Di tengah perjalanan dia menemukan seorang budak. Di tengah padang gurun tentunya saudara. Ada seorang budak yang sedang sakit terkapar. Lalu Daud memberikan pertolongan terhadap budak itu. Saudara, Daud tidak tahu siapa dia. Ternyata dia itu adalah budak dari orang Amalek yang dibuang oleh tuannya karena budak itu sakit saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata tanpa Daud pernah menduga bahwa justru melalui budak yang ditolong oleh Daud ini, kasih karunia Tuhan mengalir baginya. Tuhan pakai budak itu untuk menuntun Daud menemukan di mana orang Amalek itu berada. Sehingga pada akhirnya Daud berhasil membebaskan keluarganya dan rakyatnya dari tangan orang Amalek. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan Daud ketika Daud memberi pertolongan. Saudara, ada kasih karunia Tuhan yang lain, yaitu dalam hal kesehatan ketika kita memberikan pertolongan dengan hati yang tulus. Saudara, contoh kasih karunia Tuhan yang lain adalah begini. Ketika saudara memberikan bantuan dan melihat orang lain yang dibantu oleh saudara itu merasa terbantu, maka saudara akan ikut merasa bahagia. Itu salah satu kasih karunia Tuhan. Dan yang lain dikatakan demikian. Dan tubuh saudara akan memproduksi hormon endorfin yang berperan besar untuk menghilangkan rasa sakit, membuat tubuh merasa nyaman, dan membentuk sistem daya tahan tubuh yang kuat dengan meningkatkan sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Haleluya. Saudara, oleh karena itu saat ini, mari kita sama-sama belajar untuk memberi dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang tulus dengan kerelaan hati. Amin saudara. Bagaimana caranya agar kita dapat memberi dengan hati yang tulus, hati yang benar, hati yang rela? Saudara, firman Tuhan Roma pasal 11 ayat 36 berkata begini. Sebab segala sesuatu itu artinya adalah begini. Termasuk semua yang ada pada saudara dan saya. Itu artinya segala sesuatu. Amin. Nah, dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Katakan dari Dia. Dan oleh Dia. Katakan juga oleh Dia. Dan kepada Dia. Katakan sekali lagi. Kepada Dia. Dikatakan demikian. Bagi Dialah, bagi Yesus Kristus Tuhan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, yang pertama adalah agar kita dapat memberi hati yang rela. Poin yang pertama adalah berbicara mengenai dari Dia. Saudara, sadarilah bahwa segala sesuatu yang ada pada saudara dan saya, itu semua berasal dari Tuhan. Pemberian daripada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Entah itu kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian, segala kemampuan, kekayaan, dan hal-hal yang lainnya. Semuanya berasal daripada Tuhan. Dan saudara, ketika saudara dan saya menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi empunya segalanya, Tuhanlah yang menjadi pemberi segalanya, Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatunya yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita menjadi orang yang tidak hitung-hitungan di dalam memberi.
saudara dan saya akan memiliki hati yang rela untuk memberi. Saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saudara, yaitu adalah oleh Dia. Nah, saudara berbicara mengenai oleh Dia, ini adalah saudara, Tuhan mau untuk setiap kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, semuanya itu baik keberhasilan, baik itu pencapaian, baik itu prestasi, baik itu kekayaan dan lain sebagainya, itu semua adalah hanya oleh karena anugerahnya, hanya oleh karena kemurahannya, karena kebaikannya, bukan karena kemampuan diri kita, bukan karena kita layak, bukan karena usaha daripada diri kita. Oh, tentunya saudara, bukan berarti lalu kita nggak perlu berusaha, kita nggak perlu bekerja. Oh, nanti juga ada berkat yang turun. Bukan itu. Tetapi Tuhan mau ingatkan bahwa tanpa Tuhan segala sesuatunya tidak pernah ada. Segala usaha kita akan menjadi indah ketika Tuhan memberkatinya. Ketika kasih karunia Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan sendiri berjalan bersama kita, Dia bersama kita. Saudara, kita akan nanti sebentar melihat sebuah video, saudara. Hanya 1 menit saja, yaitu menceritakan ada seorang anak kecil, dia bermain piano, lagu yang sangat sederhana, tapi dia mainkan di sebuah concert hall yang sangat besar, lalu begitu banyak penonton, dan dia mendapatkan standing applause. Saudara saksikan sebentar ini. Where's Tommy? I thought he was with you. No. Jack. Tommy? Go get him. Don't stop. Keep playing. Here we go. Here's the fun part. Did you do this? Great job. Saudara, kita telah saksikan tadi betapa anak kecil itu main begitu sederhana. Tapi saudara, kita melihat ia membuat anak kecil itu mendapatkan standing applause. Keberhasilan yang luar biasa. Karena ada sang maestro yang bermain bersama si anak kecil itu. Anak kecil itu tidak menyadarinya. Tetapi hari ini saudara, Tuhan mau kita menyadari bahwa segala sesuatu keberhasilan kita, segala sesuatu pencapaian dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, semua itu hanya karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Sebab semuanya itu hanya oleh karena anugerah dan kemurahannya. Dan saudara, kalau saudara menyadari hal ini, maka ketika saudara memberi, maka saudara dan saya akan memberi dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Saudara memberi bukan karena orang itu hebat, karena orang itu punya potensi, karena orang itu punya kemampuan. Saudara memberi bukan karena orang itu dapat memberikan sesuatu di kemudian hari bagi saudara, tetapi saudara memberi karena saudara memiliki hati yang tulus. Saudara memberikan hati sebagaimana Kristus Yesus memberikan nyawanya bagi saudara dan saya tanpa pamrih. Walaupun ketika kita masih berdosa, Tuhan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, saudara, yaitu adalah berbicara mengenai kepada Dia. Saudara, ketika kita saudara dan saya menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada saudara dan saya adalah untuk kemuliaan Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau untuk setiap saudara terus senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu yang ada pada saudara dan saya adalah untuk menyenangkan hatinya, untuk melayani Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan untuk segala sesuatu yang ada pada kita bukan untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri, bukan hanya juga untuk apalagi membanggakan diri kita terhadap orang lain.
untuk menyombongkan diri, bukan untuk merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Bukan untuk itu, saudara. Tetapi apa yang ada pada kita, Tuhan mau ditujukan untuk kemuliaan-Nya, untuk melayani Dia, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di dalam kitab Matius pasal 25, diceritakan ada kambing dan domba. Dan dikatakan bagi domba ini, terimalah kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetapi bagi kambing dikatakan bahwa nyala engkau ke dalam api neraka. Nah, saudara, saya mau ajak kita melihat yang domba. Karena saya percaya semua kita mau menerima kerajaan Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, bukan? Amin? Ya. Nah, saudara, dikatakan demikian kepada domba itu, bahwa Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Catat kata itu. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, dan sebagainya, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu dikatakan demikian, kapan saya memberi kepada engkau Tuhan? Lalu dikatakan di dalam Matius pasal 25-40, raja itu akan menjawab, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sebagaimana kamu melakukannya terhadap satu dari saudara-saudaraku yang paling kecil ini, kamu melakukannya untukku. Saya ambil terjemahan dari terjemahan salah satu yang lain daripada yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada saudara dan saya, semuanya adalah miliknya Tuhan. Saudara, kita ini hanyalah saluran yang Tuhan mau pakai untuk menyalurkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang Tuhan mau, membagikan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara dan saya. Karena Tuhan mau untuk kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menyadari hal ini, bahwa segala sesuatunya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang benar di depan Tuhan dalam memberi. Kita akan menjadi orang-orang yang memberi yang terbaik bagi orang-orang di dekat kita, dan juga memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Saudara, jadi hari ini melalui tema Giving My Best, pemberianku yang terbaik, saudara, kita mengerti bahwa di dalam memberi sangat ditentukan mengenai sikap hati yang benar yang harus kita miliki. Saudara, saya mau ajak mari kita bersama-sama belajar untuk belajar memberi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Memberi dengan hati yang benar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Memberi dengan hati yang tulus, dengan kerelaan hati juga untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya percaya ketika kita memberi dengan hati yang benar, hati yang tulus, hati yang rela, maka pemberian kita akan diterima oleh Tuhan seperti pemberian daripada Habel. Saudara, dan bahkan kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan akan melimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan merendahkan diri. Ampuni kami kalau selama ini tanpa kami sadari, hati kami menjadi kecewa karena kami salah di dalam memberi. Hati kami salah di dalam memberi. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai hari ini hamba-Mu berdoa bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Mulai saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mengecewakan hati kami. Dan Tuhan Yesus, mulai hari ini kami mau berkata, kami mau buang seluruh kekecewaan yang ada. Kami tidak mau biarkan ada sampah tinggal di dalam hati kami. Dan Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, bersihkanlah hati kami dari segala kekecewaan yang ada. Dan berikanlah kepada kami hati yang benar, hati yang tulus, hati yang rela di dalam memberi. Tuhan, agar kami boleh sama-sama, setiap pemberian kami bagi orang-orang di sekitar kami, setiap pemberian kami kepada Tuhan,
menjadi persembahan yang diterima, pemberian yang diterima dan mengubahkan kehidupan orang lain. Biar kasih Tuhan boleh dinyatakan melalui pemberian kami bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengalami Kristus, banyak jiwa-jiwa pun boleh hidupannya diubahkan melalui apa yang Tuhan percayakan pada kami. Dan boleh kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami di akhir zaman ini dengan segala apa yang ada pada kami, untuk kami boleh salurkan, kami boleh berikan untuk kehidupan kami, dipakai Tuhan menghasilkan buah yang lebat dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Yesus Kristus Tuhan, sumber dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan. Kami boleh menyadari segalanya hanya adalah daripada Tuhan. Segala sesuatunya adalah hanya karena anugerah Tuhan. Dan segala sesuatunya hanya bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan Roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain.
Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Untuk kami diberikan kemampuan dan kami juga diberikan kesempatan untuk kami memberi dengan hati yang benar. Bagi Engkau Tuhan, melalui gereja-Mu, Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang menguduskan setiap pemberian yang kami bawa di hadapan-Mu. Biar menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan untuk melayani Engkau Tuhan. Jika jiwa-jiwa boleh dimenangkan sebanyak-banyaknya bagi Kristus di akhir zaman ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap kami semua dan sisi keluarga. Di dalam anugerah Allah yang berlimpah-limpah yang Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Shalom. Mari saudara, kita siapkan hati kita bersama, kita menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga. Saat ini, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, kemurahan, anugerah yang sempurna daripada Kristus Yesus Tuhan yang memberikan kasih-Nya yang sempurna di dalam kehidupan saudara, serta berkat di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang membawa kehidupanmu senantiasa semakin lebih intim dengan Tuhan dan hidupmu dipenuhi oleh pengurapan daripada Allah untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah berlimpah atas hidupmu dan sisi keluarga saat ini sampai selamanya. Yang telah menerima berkat daripada Tuhan Yesus bersama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati.